Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di Hebat Channel, channel penuh inspirasi untuk anak muda. Kembali lagi bersama saya Mas Alim Panji. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih rahasianya ngamalin sholawat agar bisa nyaman dan juga tenang di hati, dan hajat pun bisa terkabulkan. Nah, sebelumnya saya mohon maaf, kemarin saya habis vaksin, yaitu vaksin kedua. Kemarin agak flu dan juga agak meriang. Alhamdulillah kali ini saya bisa upload lagi, dan doakan semoga saya selalu sehat, selalu bisa memberi motivasi, selalu bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad dan umumnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Dan saya doakan semuanya sehat, diberi keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, kali ini saya akan berbicara mengenai rahasia ngamalin sholawat agar bisa maksimal. Nah, pasti kita itu seharusnya menjadi hamba itu harus selalu bersyukur. Kita selalu diberi kesehatan. Anda yang diberi kesehatan harus bersyukur, karena itu mahal harganya. Setiap kita sakit pasti akan beli obat, pasti akan opnam, pasti akan tidak enak, makan pun tidak enak, semuanya rasanya pahit. Nah, jadi kita itu harus selalu bersyukur, setiap hari mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, masih bisa bernafas dengan oksigen yang gratis, masih bisa memberi informasi kepada teman-teman kita, masih bisa bersenda gurau, masih bisa berjalan, masih sehat semua. Dan itu adalah salah satu anugerah terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Mari kita selalu bersyukur. Sudahkah kita hari ini bersyukur? Semoga kita selalu bersyukur, dan barang siapa yang bersyukur maka Allah akan menambah. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nah, ini ketika kita bersyukur maka Allah akan menambah kenikmatan, keberkahan kita. Tapi ketika kita kufur, maka azab Allah yang pedih akan datang kepada kita. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang bersyukur, yang selalu bisa memberikan kenikmatan, bisa memanfaatkan kenikmatan, kesehatan, keimanan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita maksimalkan di dunia ini untuk bekal di akhirat kelak. Nah, bagaimana rahasianya mengamalkan sholawat? Nah, sholawat itu adalah doa yang paling mustajab, doa yang bisa tembus ke 7 langit. Barang siapa yang membaca sholawat, barang siapa yang berdoa tanpa diawali sholawat, maka tidak akan bisa tembus ke langit. Nah, ketika kita membaca sholawat, bagaimana kok bisa hati menjadi tenang, bagaimana bisa merasa dengan kemaksimalan, memaksimalkan, merasa mempunyai positive feeling, positive thinking. Nah, ini bagaimana kita itu selalu memberikan kepada orang-orang bagaimana kita bisa bersolawat dengan baik. Nah, rahasianya yang pertama yaitu bagaimana kita bisa bersolawat. Nah, yang pertama agar solawat kita maksimal yaitu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita diberi keberkahan, kesehatan, kenikmatan, keberkahan iman, maka kita harus syukuri. Nah, yang selanjutnya yaitu kita harus tenang, konsentrasi. Nah, bagaimana kalau saya melakukan sholawat dengan tenang? Nah, saya seringnya itu lebih sering sendiri, tapi juga pas lagi ada rebana atau ada haldurah, ada sholawatan, nah itu saya juga bisa tenang. Bagaimana caranya? Yaitu kita yang kedua yaitu tarik nafas sambil kita berdoa, sambil kita merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ya Allah, pagi ini saya bersyukur sudah jenengan karuniai nikmat yang sangat banyak, sudah jenengan karuniai kesehatan, sehat iman, Islam, sehat badan. Ya Allah, saya ini rendah, saya ingin selalu bisa bersamamu setiap langkah dan jalanku, semoga Anda selalu meridhoi dan merestui. Nah, itulah ketika kita sudah merasa rendah di hadapan Allah, ketika kita sudah menjadi hamba yang baik, maka akan tenang. Tidak harus seperti itu, tapi itu yang saya contohkan. Ketika kita sudah melakukan itu, maka hubungan kita hablum minallah wa hablum minan nas, maka akan terasa ringan dan bisa menyatu. Kenapa orang berselawat masih melakukan kejelekan, masih belum bisa konsentrasi, masih belum bisa tenang? Nah, dia belum merasakan bahwasannya di hadapan Allah itu kita harus merendah. Bagaimana kita berdoa, harus melakukan hal-hal yang paling rendah di hadapan Allah. Bahasa Jawanya adalah DP. Dan selanjutnya yaitu kita harus selalu positive thinking, positive feeling. Nah, ini adalah positif kepada Allah, yakin kepada Allah, yakin kepada Nabi Muhammad, bahwasannya kita ini adalah hamba yang selalu diberi petunjuk, selalu diberkahi, selalu diberi pertolongan lantaran kita mengamalkan sholawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat-sholawat yang kita amalkan, kita yakin bahwasannya itu adalah menjadi lantaran kita bisa dipermudah Allah Subhanahu Wa Taala, lantaran kita bisa menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat, lantaran kita kerja menjadi mudah, lantaran kita sekolah menjadi mudah, lantaran kita berdagang, berbisnis menjadi lancar. Ini adalah berkah sholawat, maka semuanya akan dipermudah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kelak kita semoga mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad, yaitu syafaatul mu'adzumah. Dan saya doakan semuanya sehat, semuanya diberi keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah rahasianya yang saya jalankan. Sholawat kok bisa yakin. Kenapa sholawat bisa semuanya, untuk membeli ini, untuk membeli itu, hajat kita terkabul, apapun yang kita lakukan bisa diberkahi Allah, semuanya bermudah. Maka itu dengan sholawat. Mari kita tanamkan di hati kita sholawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersolawat. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyul hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana ya khudar huwa ibadi yawmal ma'adi nabiyuna Tahal Mukhtar Shalla maulana alaih wal ali wa sahbi lati Shalla maulana alaih wal ali wa sahbi lati ahwa ibadi yawmal ma'adi nabiyuna Tahal Mukhtar Hayyul hadi bi ajmal dzikra
صلوا معنا يا خضار وهو عبادي يوم المعاد نبينا طه المختار. Terima kasih. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.